Informasi yang pertama kita akan update terkait pembunuhan Zahra Dilla yang diduga seorang anggota Polri, di mana diinformasikan tewasnya mahasiswi Zahra Dilla yang berusia 20 tahun yang merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Lambung Mangkurat ULM yang jasadnya ditemukan di selokan samping jembatan Simpang 4 Sungai Andai area kampus STIH Sultan Adam atau Stisa Banjarmasin ini pada Rabu kemarin Tribuners 24 Desember 2025 pagi mulai ada titik terang. Informasi yang beredar terduga pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun statusnya masih dalam tahap pemeriksaan awal Tribuners dan pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci terkait identitas terduga pelaku termasuk motif dan kronologis lengkap kejadian yang terjadi di peristiwa ini, dan seluruh informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan menunggu penjelasan resmi. Kabitumas Polda Kalimantan Selatan sendiri, Kombes Pol Adam Erwindi saat dikonfirmasi membenarkan terduga pelaku telah diringkus oleh penyidik. Belum 24 jam terduga pelaku ini sudah diringkus oleh Polresta Banjarmasin dan pada pukul 9 pagi esok harinya akan dilakukan rilis resmi yang langsung dipimpin oleh Kombes Pol Adam Erwindi. Kombes Pol Adam Erwindi sendiri menegaskan pihak kepolisian akan menyampaikan secara terbuka dan transparan hasil penyelidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Banjarmasin masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia hingga akhirnya ditemukan di dalam got Sungai Andai. Polisi mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil rilis resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Mengingat kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan seluruh pihak yang disebut ini masih berstatus terduga. Korban sendiri Tribuners ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tubuh disebutkan nyungsep ke dalam got, sementara sebagian tubuh lainnya terlihat di permukaan. Warga dan pengendara yang melintas langsung melaporkan temuan tersebut ke relawan serta pihak kepolisian, dan tak lama berselang petugas Polresta Banjarmasin bersama tim Inafis turun langsung ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Garis polisi dipasang di sekitar area penemuan mayat. Hal ini dilakukan tentu saja untuk kepentingan penyelidikan, dan saat ditemukan korban tidak membawa identitas diri sehingga sempat menyulitkan proses identifikasi Tribuners. Namun belakangan diketahui korban bernama Zahra Dilla berusia 20 tahun, warga Kabupaten Banjar yang sedang menimba ilmu di ULM Banjarmasin. Identitas korban terungkap setelah pihak keluarga mendatangi rumah sakit setelah menerima informasi dari media sosial. Keluarga menyebut sejumlah barang milik korban ini tidak ditemukan. Di antaranya ada sepeda motor Honda Vario, kemudian 2 ponsel, dompet, tas, serta gelang emas 10 gram. Sementara itu berdasarkan hasil visum menunjukkan adanya sejumlah bekas jeratan di tubuh korban, di antaranya pada bagian leher dan juga lengan. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Utara Ibda Hafiz Satria Aryanda mengatakan dari hasil visum ini ditemukan sejumlah bekas jeratan di tubuh korban tersebut. Zahra Dilla, mahasiswi Fakultas FEB Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ditemukan tewas Tribuners. Jasad warga Lok Tamu Kabupaten Banjar ini ditemukan oleh petugas kebersihan Dinas PUPR Kota Banjarmasin di dalam selokan kawasan Simpang 4 Sungai Andai Banjarmasin pada 24 Desember 2025 pagi hari. Terduga pelaku pembunuhan mahasiswi ULM yang jasadnya ditemukan di selokan samping Stisa Banjarmasin ini yakni oknum polisi, dan terduga oknum polisi ini sudah ditangkap. Berdasarkan keterangan yang tertulis Polresta Banjarmasin yang diterima oleh rekan redaksi kami, terduga pelaku adalah Muhammad Seili yang berusia 20 tahun, dan kronologi pembunuhannya korban Zahra Dilla janjian bertemu dengan pelaku di depan sebuah minimarket Jalan Mali-Mali pada Selasa 23 Desember. Kemudian motor korban ditinggal di lokasi tersebut dan korban ikut naik mobil pelaku. Mereka sempat jalan-jalan ke Bukit Batu untuk membicarakan persoalan pribadi antar keduanya. Setelah itu, mereka pulang singgah ke Mes Polda Kalsel di Banjarbaru dan singgah ke rumah saudaranya. Naasnya Tribuners sempat disebutkan bahwa mereka ini sempat melakukan hubungan badan di dalam mobil
kemudian korban mengancam pelaku akan mengadu kepada kekasih pelaku yang akan diadukan, yakni soal hubungan badan tersebut. Merasa panik, pelaku kemudian disebutkan mencekik korban hingga meninggal dunia, dan pelaku kemudian membawa jasad korban ke Banjarmasin. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, pelaku membuang jasad korban di selokan dekat Stisa Banjarmasin. Sementara Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi membenarkan terduga pelaku sudah ditangkap. Mengenai motif pembunuhan sendiri, Adam menyebut akan segera diungkap dalam gelar perkara. Kasus penemuan jasad seorang mahasiswi di selokan dekat Stisa Banjarmasin ini ditangani oleh pihak kepolisian dan identitas korban dan terduga pelaku pembunuhan ini sudah terungkap, Tribuners. Jasad Zahra Dila, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat ULM, studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara identitas korban ini terungkap setelah orang tuanya sendiri mendatangi rumah sakit. Ayah korban, Sarmani, membenarkan bahwa putrinya sempat pulang ke rumah di desa Loktamu, lalu kembali ke indekos pada Selasa 23 Desember malam. Ayah korban ini juga menyebut sejumlah barang milik korban diduga hilang, seperti sepeda motor, telepon genggam, dan perhiasan milik korban. Sementara itu, rekan korban Badrian Syah menyebut korban ini sempat berkomunikasi dengan teman-temannya. Setelah berkomunikasi, tidak ada lagi kabar dari Zahra. Dan selain itu, kejanggalan lain juga dirasakan oleh teman-teman korban, sebab ada unggahan tak wajar pada media sosial milik korban. Dari teman-temannya ini mengungkapkan bahwa unggahan yang janggal di media sosial namun tidak bisa dibeberkan lebih jauh. Polisi sudah menangkap terduga pelaku pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat ini yang jasadnya ditemukan di selokan samping Stisa Banjarmasin, Tribuners. Terduga pelaku disebut merupakan oknum polisi. Oknum polisi bernama Muhammad Saili yang berusia 20 tahun dihadirkan dalam rilis kasus di Polresta Banjarmasin. Muhammad Saili masuk ke ruangan dengan tangan diborgol, di mana awalnya Saili ini mengenakan masker, namun kemudian dilepas oleh anggota polisi yang mengawal. Dan Saili hanya tertunduk selama kegiatan tersebut. Hanya sesekali wajahnya melihat ke depan, dan di mana adapun kasus ini, Tribuners, berawal dari penemuan jenazah bernama Zahra Dila, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM. Identitas korban terungkap setelah orang tuanya mendatangi rumah sakit, dan ayah korban Sarmani membenarkan putrinya sempat pulang ke rumah terlebih dahulu, lalu kembali ke indekos pada Selasa malamnya 23 Desember 2025. Namun sang ayah korban menyebutkan bahwa sejumlah barang milik korban ini diduga hilang, seperti kendaraan sepeda motor milik korban, telepon genggam yang berjumlah 2, dan perhiasan. Perhiasan ini dikatakan emas 10 gram yang dimiliki oleh korban, dan korban dan pelaku ini memang sebelumnya saling mengenal, Tribuners. Mereka sempat jalan-jalan ke Bukit Batu untuk membicarakan persoalan pribadi antar keduanya. Mereka ini diduga sempat melakukan hubungan badan hingga korban mengancam pelaku akan mengadu kepada kekasih pelaku. Karena ancaman ini, pelaku mencekik korban hingga tewas. Pelaku kemudian membawa jasad korban ke Banjarmasin, dan sekitar pukul 3 dini hari, pelaku membuang jasad korban ke selokan dekat Stisa Banjarmasin. Pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana yang menyebabkan orang meninggal dunia atau pembunuhan. 26 Desember 2025 untuk kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2025, di mana ditemukan jasad pada pukul 7.30 seorang wanita di TKP di sekitar kampus STIH Banjarmasin dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian Polres Banjarmasin selesainya membawa jenazah ke ruang rumah sakit dilaksanakan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa korban mengalami lebam di bagian leher, ya. Kemudian ada stema di vagina. Kemudian dari hasil olah TKP dan meriksa saksi-saksi pada saat diperoleh belum waktu 24 jam sudah diperoleh
tersangka. Identitas tersangka bekerjasama dengan Dirkrim Polda Kalsel dan Propam berhasil mengamankan tersangka atas nama MS, usia 20 tahun, pekerjaan anggota Polri. Kemudian dari korban pun didapatkan identitas bahwa korban bernama inisial ZA, 20 tahun, Kabupaten Banjar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan motif yang bersangkutan, yaitu asmara, cinta segitiga asmara ya. Mana modusnya tersangka emosi, panik sehingga melakukan tindakan tersebut. Pasal yang dilanggar oleh yang bersangkutan kemarin hasil gelar perkara Kapolres dari Krim Polda dan Kasat Serse Propam, yang bersangkutan dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.